Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 3. Dilema seorang istri. Rahel masih menatap punggung Evelyn yang semakin menjauh. Ia menyeringai menatap kepergian Evelyn. Kau tahu, aku akan mendapatkanmu, kau yang akan menyerahkan dirimu sendiri padaku. Batin Rahel. Evelyn mendudukkan Ancila di tempat duduk paling pojok restoran cepat saji yang kebetulan sedang kosong. Ia masih waspada barangkali bocah tengil itu mengikutinya. Lalu ia memesan 1 porsi ayam goreng paket lengkap untuk Ancila, sedangkan ia sama sekali tidak berselera makan akibat pertanyaan Rahel tadi. Lalu ia membawa pesanan itu ke mejanya, dan menyuruh Ancila makan. Ia lebih banyak diam dan tampak seperti berpikir kenapa bocah gila itu sampai menyukainya. Dret, sebuah notif masuk ke ponselnya. Selamat makan sayang, jangan terlalu serius berpikir, kau makin terlihat cantik jika sedang bingung, aku jadi semakin cinta. Love suami keduamu Rahel. Pesan dari Rahel. Evelyn nampak terkejut bukan main. Bagaimana bisa Rahel mengetahui nomor ponselnya, dan ia juga baru ingat bagaimana bisa juga Rahel mengetahui rumahnya. Ini sungguh di luar batas. Rahel makin menggila menurutnya. La segera menghapus notif pesan dari Rahel tersebut, lalu mengedarkan pandangannya mencari sosok yang sedang membuatnya kesal, tapi nihil ia sama sekali tak melihat Rahel lagi. Dan, 1 notif pesan lagi masuk ke ponselnya. Kau mencariku baby, kau tidak akan menemukannya, karena aku sebenarnya sedang berada di hatimu. Sial, umpatnya dalam hati, Evelyn pun langsung menghapus pesan Rahel. Ia sungguh tidak mengerti, bagaimana cara menghentikannya, ini benar-benar akan menjadi petaka dalam hidupnya. Rahel, yang saat itu sedang berada di ruangan CCTV di restoran cepat saji tersebut pun sungguh menyukai apa yang tengah dilihatnya. Ia memang sudah diperbudak oleh cinta, baginya dengan melihat Evelyn saja adalah hal paling menyenangkan saat ini. Dret, notif pesan masuk lagi ke ponsel Evelyn. Sayang, lagi apa? Mas sedang istirahat ini, kamu sama Ancila lagi di mana? Kali ini pesan dari sang suami, Fendi. Aku lagi di mall mas, lagi makan sama Ancila, ya udah mas istirahat nanti pasti bakalan lanjut kerja lagi, balas Evelyn. Iya nih, nanti malam mas telepon ya, kamu sama Ancila baik-baik di sana jangan nakal, I love you. Balas Fendi. Love you too mas. Balas Evelyn. Ada rasa khawatir dalam dirinya, khawatir akan seperti apa rumah tangganya nanti. Lah mungkin memang tidak ada niat untuk selingkuh, tapi bagaimana dengan bocah gila yang jelas-jelas mengatakan mencintainya tadi, sungguh Evelyn tidak bisa menjamin untuk itu. Setelah Ancila menyelesaikan makannya, Evelyn segera pergi dari mall tersebut untuk pulang ke rumah. Ia sudah tidak mood lagi untuk berbelanja atau pergi kemanapun, padahal ia sudah berjanji pada Ancila bahwa ini adalah harinya. Tapi yang ia inginkan hanyalah ketenangan, dan itu hanya ada di rumahnya sendiri. Kini ia dan Ancila telah sampai di rumahnya. Ancila segera masuk ke kamarnya untuk membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Ia seharusnya sudah tidur siang di jam segini. Begitu pula dengan Evelyn, ia memilih berendam dengan air hangat di bathtub dengan mencampurkan sedikit aromaterapi. Ia hanya ingin menenangkan pikirannya. Tidak terasa, matanya mulai terpejam terbawa suasana dan ia pun kemudian tertidur. Pelan-pelan Evelyn membuka matanya, terlihat dirinya masih berendam di bathtub dan air yang sudah mulai dingin. Segera ia bangkit dan membilas tubuhnya. Dilihat jam pada ponselnya menunjukkan pukul 14.22, berarti hampir 2 jam ia tertidur di kamar mandi. Segera ia melilitkan handuk pada tubuhnya. Ceklek, suara pintu dibuka. Evelyn yang masih belum sadar dengan adanya orang lain di kamarnya dengan santai membuka lemari pakaian dan mulai mengambil apa yang ia butuhkan. Apa kau sengaja ingin menggodaku sayang?
Suara bariton itu terdengar menggoda memanggilnya, dengan segera membuat Evelyn menoleh ke arah suara. Tampak seorang yang sangat dihindarinya tengah berbaring santai di tempat tidurnya. Dasar tidak tahu diri, bagaimana kamu bisa masuk ke rumah orang seperti ini? Kau sudah keterlaluan Rahel, berhenti mengusik hidupku, aku sudah bersuami. Kau harus mengerti ini bukan untuk main-main, bermainlah dengan gadis yang sepadan denganmu. Atau jika kau sangat haus akan hal itu, cari saja gadis khusus pelanggan ehem-ehem yang siap sedia menemanimu. Tampak aura kemarahan sudah menguasai diri Evelyn. Sungguh ia sudah tidak sabar lagi. Hei, jangan marah baby. Sebelumnya kau tahu, pakailah dulu bajumu atau aku tidak akan segan untuk melakukannya di sini. Kau terlihat sangat aduhai marah-marah dengan memakai handuk seperti itu. Rahel sungguh melupakan akhlaknya sebagai tamu. Evelyn pun segera menuju ke dalam kamar mandi untuk berganti pakaian. Sungguh ini akan menjadi bencana baginya. Rahel makin tidak tahu batasan. Ceklek, perlahan pintu kamar mandi itu dibuka oleh Evelyn. Tidak ada lagi Rahel di dalam kamarnya, entah kemana perginya bocah tegil itu. Evelyn pun mulai mencari di seluruh penjuru kamar dan mencari di seluruh ruangan. Tapi nihil, Rahel hilang entah kemana. Rahel bagaikan hantu yang datang dan pergi sesuka hatinya. Dret, sebuah notif pesan masuk ke dalam ponsel Evelyn. Aku sudah pergi, jangan lagi mencariku di rumahmu. Kau tahu sayang, cara kau marah tadi membuatku segera ingin mendapatkanmu. Ekspresimu tadi bagaikan istri yang sedang marah dengan suaminya kan? Kau marah-marah memakai handuk seperti itu. Sangat manis. Di atas nakas ada ayam bakar, aku membelikannya untukmu. Aku tahu kau tidak makan pada saat di restoran tadi. Selamat makan sayang, lagi-lagi pesan dari Rahel. Cih, fix Rahel memang orang gila, batin Evelyn. Tuan muda, maaf. Tuan muda sudah ditunggu tuan besar di ruang kerjanya, ucap Pak Hadi kepala maid di rumah utama keluarga Adrian. Saat itu Rahel baru saja hendak masuk ke dalam lift menuju lantai di kamarnya. Ini sudah malam, jam menunjukkan pukul 21.10 namun ia baru pulang dan masih memakai celana sekolah walaupun baju seragamnya sudah ia ganti. Setelah tadi ia selesai manggung di kafe miliknya dan meninjau keadaan kafe juga tentunya. Jawab Rahel datar. Lalu ia memencet tombol lift di mana lantai tempat ruang kerja papanya. Dia akan menemui papanya dulu, setelahnya baru ia akan benar-benar istirahat di kamarnya. Tok-tok, terdengar suara pintu diketuk pelan oleh Rahel. Masuk, papanya menjawab dari dalam ruangan. Rahel pun masuk, dan langsung duduk di sofa ruang kerja papanya. Ada apa Pak? Tanya Rahel formal. Ia memang begitu, karena ia hanya menjalankan beberapa perusahaan papanya. Adrian Group masih dipimpin oleh papanya, jadi Rahel bersikap seperti bawahan yang berbicara kepada atasan. Santai saja Rahel, ini masalah pribadi keluarga kita, tidak perlu formal, ucap papanya. Ya. Rahel mulai ke mode datarnya. Sungguh disayangkan sekali ya. Apa tidak ada yang ingin kau jelaskan Rahel? Papanya bertanya tapi seolah meminta penjelasan. Apa? Rahel masih dengan irit bicaranya. Papa sudah tahu semuanya, dan Papa harap kamu mengakhiri semua ini Rahel. Dewasalah dalam berpikir, Papa Rahel tidak menyebutkan duduk permasalahannya. Namun dari perkataannya sudah jelas bahwa ini adalah masalah Rahel yang mengejar istri orang. Tidak mau. Jawab Rahel mantap. Plak, sebuah tamparan mendarat di pipi Rahel. Tidak ada perlawanan dari Rahel, baginya ia akan terima segala konsekuensinya saat orang tuanya mengetahui kelakuannya. Ada banyak gadis, dan kau malah memilih istri orang untuk kau dekati. Mau jadi apa kau? Papa Rahel berbicara sambil menahan marah. Aku mencintai Evelyn, Rahel begitu tegas dan tidak ada raut ketakutan saat ia mengucapkan itu. Cinta? Itu bukan cinta Rahel, itu obsesi.
Kau tahu ada bedanya, Papa Rahel menjelaskan. Aku yang merasakannya, jawab Rahel dingin. Omong kosong apalagi Rahel, buang jauh-jauh perasaanmu itu, jangankan untuk mendekatinya, memikirkannya pun kau tidak boleh, itu milik orang lain nak. Papa Rahel mulai melemah. Ia paham betul Rahel akan lebih keras jika ia terus memberi pengertian dengan keras begitu. Rahel tidak menjawab, ia memilih mengepalkan tangannya, rahangnya mulai mengeras. Ia mulai marah dan merutuki keadaan. Kenapa bukan ia yang lebih dulu mengenal Evelyn? Ia benci itu. Apa sudah selesai? Rahel bertanya namun matanya mengaratkan akan kemarahan. Papa Rahel hanya bisa terdiam, lalu kemudian ia mempersilahkan Rahel keluar dari ruang kerjanya. Baginya percuma ia memberi pengertian jika Rahel sedang dalam keadaan marah seperti itu. Rahel adalah iblis berbentuk manusia jika ia sudah benar-benar marah. Rahel keluar dari ruang kerja papanya, ia memilih pergi daripada membahas yang sudah pasti ia tidak akan mengalah. Rahel memasuki kamarnya, lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan dan menyegarkan diri setelah begitu lelah seharian. Ia masih saja terbayang wajah Evelyn dan itu membuatnya murka. Sial! Umpatnya, kenapa bukan dia yang mengenal Evelyn terlebih dahulu? Padahal sungguh ia tidak memikirkan saat Evelyn remaja sepertinya bahkan ia masih duduk di sekolah dasar. Kau akan menjadi milikku Evelyn Damla Julian, ia berbicara sendiri di dalam kamar mandi dengan aura yang mengerikan, lalu terdengar tawanya menggelegar di kamar mandinya, sungguh setan yang menakutkan. Evelyn kini tengah membacakan dongeng Thumbelina untuk putri kesayangannya, sambil mengusap kepala Ancila agar terlelap, dan benar saja ia baru sampai di pertengahan cerita sudah terdengar bunyi nafas Ancila yang teratur. Ancila tertidur. Lalu ia menyelimuti putri cantiknya itu, dan mengecup keningnya. Kap. Selamat malam anak bunda yang paling cantik. Dan ia pun pergi ke kamarnya, ia melihat ponselnya yang tergeletak di nakas, suaminya belum juga menghubunginya, padahal malam semakin larut. Ia tidak mau menghubungi suaminya terlebih dahulu, takut mengganggu pikirnya. Ia memutuskan untuk mengirimkan chat saja. Assalamualaikum mas, sedang apa? 5 menit, 10 menit, setengah jam berlalu, namun tidak ada balasan dari suaminya, bahkan centang biru pun tidak. Ia mencoba mengirim pesan lagi pada suaminya. Mas masih kerja ya? Nanti kalau sudah selesai langsung telepon ya mas. Evelyn melirik jam dinding yang berada di kamarnya, sudah jam 22.15, masa iya Mas Fendi masih kerja di jam segini, namun ia mencoba berpikir positif pada suaminya, barangkali suaminya tertidur hingga tidak menghubunginya seperti ini. Lapun meletakkan ponselnya di atas nakas, dan menuju kamar mandi untuk mencuci muka, kaki, dan gosok gigi. Setelahnya ia sudah duduk di meja rias dan mulai memoleskan skincare ritual sebelum tidurnya. Lalu ia merebahkan tubuhnya ke atas tempat tidur, dan mengambil ponselnya di atas nakas. Ia ingin mengecek apakah ada balasan dari suaminya, namun bukan suaminya yang mengirimkan pesan padanya, malah bocah tengil tidak tahu malu yang mengirim pesan padanya. Kau sedih karena suamimu tidak menghubungimu? Tenang, ada suami keduamu yang rela begadang menemanimu, kali ini pesan dari Rahel. Evelyn terkejut, bagaimana bisa Rahel tahu bahwa ia sedang menunggu Mas Fendi menghubunginya? Apakah Rahel ini seorang cenayang? Pikirnya. Dret, ponsel Evelyn berbunyi, terlihat nomor Rahel yang belum ia simpan menghubunginya dengan panggilan video. Lalu dengan segera ia mematikan panggilan itu. Namun ponselnya kembali berdering, dan Rahel kembali menelponnya, dan ia mematikan panggilannya lagi. Angkat sayang, kalau kau tidak mau aku ke rumahmu sekarang, aku tahu suamimu sedang tidak ada di rumah. Evelyn menghela nafasnya dengan berat, sungguh ia tidak mau terjebak dalam hubungan ini. Dan tak lama,
Rahel kembali menghubunginya lewat panggilan video, dan kali ini diangkat oleh Evelyn. Nampaknya ancaman Rahel cukup ampuh, namun Evelyn tidak menampakkan wajahnya. Ponselnya sengaja ia telungkupkan di atas ranjang dan membiarkan panggilan telepon itu berjalan. "Hei sayang, kau di mana? Kenapa gelap begini?" Rahel bertanya dari seberang sana. Tidak ada jawaban dari Evelyn, dia hanya menuruti permintaan Rahel karena takut akan ancaman bocah itu. Ia enggan menanggapi Rahel. "Sayang, kau tidak ingin bicara denganku? Aku kangen, bisakah aku melihat wajahmu sebelum aku tidur?" Rahel masih terus mengoceh tanpa ada tanggapan dari Evelyn. Evelyn yang mulai lelah pun tertidur dengan panggilan yang masih berlangsung. "Selamat tidur sayang, aku mencintaimu." Rahel pun mulai memejamkan matanya dan ikut tertidur di seberang sana dengan panggilan telepon yang terus berjalan. "Bu, pesen nasi ayam sama teh anget satu." Rahel memesan sarapannya di kantin sekolah. Ia tunggu sebentar, Bu Darmi sedikit terkejut begitu melihat siapa yang memesan makanan padanya. Betapa tidak, ini adalah pemandangan paling langka. Most wanted di sekolah ini yang tidak pernah sekalipun mengantri makanan di kantin. Pagi ini ia melihatnya. Hari ini ia berangkat pagi sekali, bahkan baru beberapa manusia yang terlihat di sekolah saat ia datang. Ia langsung menuju kantin sekolah, karena tadi pagi ia menghindari sarapan dengan kedua orang tuanya. Jujur saja ia tidak tahu apa yang ia rasakan. Ia kesal dengan papanya, tapi mau bagaimana lagi, semua yang dinasehatkan papanya benar adanya. Namun bukan ia tidak mengerti, ia juga sangat merasa bersalah telah menjadi orang ketiga di pernikahan Evelyn dan suaminya. Tapi sungguh ia tidak pernah merasa begitu tertarik akan wanita, dan sekalinya merasakan benar-benar cinta kenapa harus dengan istri orang. Sungguh ia ingin membuang jauh rasa ini. Namun semakin mencoba melepaskan, maka ia semakin memikirkan Evelyn. Rahel membawa makanan yang ia pesan tadi ke meja kosong di pojok kantin sekolah. Ia tidak berselera makan saat ini. Ia bukanlah anak yang pembangkang. Ada sedikit penyesalan kenapa ia bisa melawan orang tuanya hanya demi Evelyn. Tapi ia seolah tak berdaya. Satu persatu siswa-siswi mulai berdatangan, dan sekolah mulai ramai. Nampak siswi-siswi dari berbagai kelas dan jurusan masih betah di koridor sekolah menunggu Most Wanted SMA guna bakti. Siapa lagi kalau bukan Rahel Ares Adrian. Padahal yang ditunggu-tunggu sedang betah mengaduk-aduk nasi goreng yang ia makan dengan malas-malasan. "Hei sob, dicariin malah di sini. Tumbenan banget loh." Afik menepuk pundak Rahel. Ia ingin membeli air mineral di kantin, tapi malah ketemu pemandangan yang langka baginya. Singkat Rahel. "Ya elah, apapun pertanyaannya jawabannya sindir Afik dengan nada yang menirukan salah satu slogan minuman teh di iklan. Afik yang kini telah duduk berhadapan dengan Rahel pun merasa bagaikan ada dan tiada, karena Rahel sama sekali tidak minat untuk mengeluarkan suara. "Engap banget gue, serasa kayak hantu. Gak dilihat apa orang segede gini. Ampun dah, kok betah gue sahabatan sama lo udah mau 5 tahun ini dan lo masih aja tiap hari." Setelah sekian lama Afik mulai mengeluh. Rahel menyahut dengan kata pamungkasnya lagi dan sukses membuat Afik kesal. Buset, temen terkampret tahu nggak lo? Sabar-sabar Fik, orang sabar disayang pacar. Biasanya kalau ada Angga, pasti bakalan adu bacot, dan fix kalaupun suruh memilih antara Rahel dan Angga, Afik bakalan dengan tanpa pikir panjang memilih Angga. Sungguh dikacangin itu nggak enak ya Tuhan. Bel tanda masuk berbunyi, Rahel meninggalkan selembar uang merah di bawah piring nasi gorengnya yang tinggal setengah. Ia berlalu pergi tanpa menghiraukan Afik di depannya. Ia menuju kelasnya untuk menjadi siswa teladan dan mulai mengikuti pelajaran dengan hikmat. Evelyn sedang memakaikan pakaian sekolah Ancila saat ini. Ia tadi telah sarapan berdua dengan Ancila. Evelyn dengan telaten mengurus Ancila,
menguncir rambut anaknya dengan imut sekali. Sungguh ia begitu bahagia memiliki Ancila dalam hidupnya. Lalu ia mengambil ponselnya di atas nakas. Sayangnya suaminya sampai kini tidak juga menghubunginya. Evelyn mencoba semangat walaupun dalam hatinya terbesit kekesalan akan suaminya itu. Masih sangat berpikir positif walau dalam hatinya bertanya sangat sibukkah suaminya itu sampai mengirim pesan padanya pun tidak bisa. Evelyn menjalankan mobilnya menuju sekolah Ancila. Ia hari ini berniat untuk belanja bahan untuk membuat kue setelah Ancila pulang sekolah nanti sekalian makan siang di luar. Sudah sampai di sekolah Ancila. Ancila masuk ke kelasnya dan seperti biasa Evelyn menunggui anaknya di luar dan bergabung dengan orang tua murid lainnya. Dret, sebuah pesan dari nomor tidak dikenal masuk ke ponselnya. Betapa terkejut ia melihat apa yang dikirimkan ke ponselnya itu. Kaki Evelyn pun mendadak lemas dan seakan tak bisa menopang berat badannya. Dengan sisa tenaga ia masuk ke dalam mobilnya. Lalu ia membuka lagi chat yang dikirimkan oleh nomor tak dikenal itu. Ia meneliti nomornya namun sayangnya bukanlah nomor Rahel. Dengan gemetar ia membuka beberapa foto yang sempat mengejutkan dirinya tadi. Namun ia tak bisa lagi membendung air matanya. Tangisnya pecah saat itu juga. Jadi ini alasannya, inilah alasannya. Menangis sejadi-jadinya di dalam mobil. Baru kemarin satu orang asing menyatakan mencintainya, kenapa hari ini orang yang justru sangat dicintainya malah dengan tega mengkhianatinya. Berkali-kali ia dengan tegar membuka foto yang dikirimkan padanya itu, berkali-kali juga rasanya begitu sakit melihat sebuah kenyataan. Evelyn merenungkan dirinya di dalam mobil, ia teringat kenangan-kenangan yang dilewati bersama suaminya. Dari mulai masa pacaran hingga ia menikah dan lalu mempunyai Ancila sebagai malaikat kecilnya. Ya, beberapa foto yang membuatnya menangis itu adalah foto-foto suaminya yang sedang bersama dengan wanita lain, bukan hanya bersama namun tidur dengan wanita lain. Sungguh tidak menyangka ini semua akan terjadi padanya, bahkan ia tidak siap untuk bertemu dan melihat wajah suaminya kini. Apalagi untuk menanyakan perihal foto yang akan menghancurkan rumah tangganya. Sungguh ia terlalu benci memikirkan pengkhianatan ini, namun ia juga masih mempunyai cinta yang besar untuk suaminya, apalagi saat ia mengingat Ancila, ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada malaikat kecilnya itu jika kemungkinan terburuk akan terjadi pada keluarga kecilnya. Begitu rapuh saat ini. Yang ia butuhkan saat ini adalah pelukan dari bundanya, namun ia terlalu malu karena ia sendiri yang menentang orang tuanya dan lebih memilih Fendi untuk menjadi suaminya. Sungguh ia selalu berdoa agar rumah tangganya selalu baik-baik saja namun ternyata kenyataan berkata lain. Jika ini memang benar adanya, entahlah apa ia akan sanggup sedangkan baginya pengkhianatan adalah kesalahan yang tak termaafkan. Baginya seluruh kepercayaannya telah terbunuh saat itu juga. Evelyn menghapus air matanya, dan mencoba bersikap biasa saja, ia tidak ingin Ancila mengetahui ia habis menangis. Lalu ia keluar untuk menemui orang tua murid lainnya yang tengah asik mengobrol santai, karena sebentar lagi waktunya pulang sekolah. Ancila berlari menemui bundanya, dan memberikan hasil ia belajar menggambar di kelasnya tadi. Evelyn melihatnya Ancila mendapatkan nilai bintang 5 karena wajar saja gambar yang dibuat Ancila memang sangat bagus untuk ukuran anak TK. Namun ia sangat sedih, karena Ancila menggambar seorang anak yang sedang menggenggam tangan kedua orang tuanya di sisi kiri dan kanan. Hatinya seketika hancur melihat apa yang digambar putrinya itu. Bunda, ini gambar keluarga kita, ini Ancila, ini ayah, dan ini bunda, sudah mirip belum sama foto kita yang ada di ruang tamu? Ancila bertanya dengan antusiasnya. Iya bagus, sudah mirip, anak bunda emang pinter banget gambarnya, Evelyn berkata dengan senyum yang sedikit terpaksa. Lalu ia menggandeng tangan Ancila menuju mobilnya untuk pulang. Dia sudah tidak mood lagi berbelanja ataupun membuat kue.
ia sangat sulit untuk menahan air matanya agar tidak menangis di depan putrinya. Bel istirahat berbunyi, namun Rachel tidak ada niat sama sekali untuk keluar kelas. Ia memilih untuk melipatkan tangannya di atas meja dan menelungkupkan kepalanya. Entahlah, mungkin tidur akan membuatnya lebih baik. Namun baru saja ia berniat memejamkan matanya, Afik dengan tanpa bersalah menepuk bahunya mengajaknya ke kantin menemui Yuda dan Angga. Rachel menoleh, dan menggelengkan kepalanya, lalu ia kembali ke posisinya lagi. Rachel mencoba lagi memejamkan matanya, namun wajah Evelyn lagi-lagi muncul saat ia terpejam. Lalu ia mengambil ponsel di laci mejanya dan mulai menghubungi Evelyn. Berkali-kali Rachel menghubunginya namun tidak dijawab oleh Evelyn. Rachel membuka aplikasi chat yang didominasi warna hijau di ponselnya itu. Ia ingin mengirim chat pada Evelyn. "Sayang, lagi apa? Kenapa tidak mengangkat telepon dariku?" Dasar Rachel tidak tahu malu, dan selalu bertindak sesuka hatinya. Dengan tanpa bertanya Evelyn setuju atau tidak, ia sudah memanggil Evelyn dengan sebutan sayang. Namun tidak ada balasan dari Evelyn, bahkan dibaca pun tidak, dan itu justru makin membuat mood Rachel semakin tidak karuan. Sedang apa dia, batin Rachel? Bersambung.